starter yang kamu buat mati mulu. Yuk sini, aku bantu. Kalau mau dibilang sebenarnya bikin starter itu memang enggak susah, tapi nggak gampang juga karena emang butuh kesabaran cuy. Dan bikin starter juga butuh komitmen. Dan yang paling penting adalah butuh kasih sayang. Karena starter juga makhluk hidup, jadi harus disayang. Aku akan bantu kalian untuk bikin starter dari awal sampai dia bisa jadi ruti dengan pengalamannya aku bikin starter. Intinya starter itu kalian cuma perlu tepung sama perlu air. Kalau buat alat-alatnya yang penting alat kalian itu steril dan bersih. Kalian butuh toples sama alat-alat lainnya buat nimbang, buat nyendok, buat ngaduk. Sekarang kita langsung eksekusi. Hari pertama kita bikin starter dari nol. Aku sih nggak mau bilang kalau ini gampang banget, nggak. Tapi dibilang susah banget juga nggak. Cuman memang kalau sepengalaman pribadi aku, memang butuh waktu, sabaran, dan kasih sayang gitu loh sama si starter kamu. Jadi bener-bener kayak diperlakukan seperti anak. Karena baru hari pertama, jadi ini baru bener-bener langkah untuk mencampurkan antara si tepung sama air putih. Tepungnya aku pakai yang cakra kembar. Ini langsung tepung protein tinggi. Biar nggak terlalu boros tepung, bikinnya nggak usah terlalu banyak. Ini kita pakai 20 gram aja. Aduh, aku tumpah di sini. Sekarang masuk air. Oh, kebanyakan. Kita keluarin dikit. Oh no. Ini kita aduk deh. Untuk campuran si tepung dan air ini diaduk sampai rata aja. Yang penting tepung keringnya udah nggak ada lagi. Ini udah kecampur semua si air sama tepungnya. Kalau mau ditandain, kalian bisa pakai karet gelang buat kita kayak ngecek aja gitu. Apakah besoknya sudah naik atau belum. Memang jadi kelihatan dikit. Kalau mau kalian pakai ini aja, toples yang kecil. Kita langsung tutup pakai tutupan yang jangan terlalu rapet, terus nanti disimpan di tempat yang jangan langsung kena matahari, dan kalau bisa di tempat yang agak hangat, jangan terlalu panas dan terlalu dingin. Kita tunggu besok tepat 24 jam. Kalau bisa jangan sampai telat. Masuk hari kedua, kalian nggak bakal ngeliat kenaikan, tapi nggak apa-apa, mereka tetap hidup karena kalian akan ngeliat bubble, jadi dia akan ada apa sih, bola-bola di atas segitu kayak bubble gitu yang menandakan mereka hidup. Jadi aman, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, itu bukan mati atau bukan nggak bertumbuh, dia bertumbuh tapi lagi proses gitu. Kita akan tetap kasih makan, cuman nggak dibuang atau nggak di-discard. Terus aku nggak ngomong, paru-paruku tuh seperti kecil. Jadi langsung tumplekin aja gitu. Aku akan nenangin kalian. Tenang saja. Starter kalian tuh numbuh. Kalau udah kasih makan, udah. Biarkan dia bobo sampai 24 jam. Jadi kasih makan besoknya lagi. Hari ketiga, kalian udah bisa melihat pertumbuhan. Dia udah naik, udah lebih dari si karet yang kita pasang di toples. Cara ukuran udah naik 2 kali lipat. Cuman sekarang ini keadaannya ada si garis kuning kecoklatan. Nggak apa-apa, itu bukan jamur, itu bukan suatu bahaya untuk starter kalian. Itu hanya menandakan starter kalian itu lapar. Udah kelaparan, aku ingin makan! Gitu. Si garis coklat bening itu namanya hooch. Dan di hari ketiga ini baunya itu baunya tengik banget. Emang nggak apa-apa lawan baunya karena emang pasti gak enak gitu di hari ketiga. Semangat aja nyium baunya. Kalau misalkan gak kuat pakai masker. Tapi itu salah satu petanda bagus justru, karena berarti bakteri jahatnya sama bakteri baiknya itu sedang berantem. Ini udah hari ketiga dan kelihatan dia udah naik. Kita akan buang sedikit dan kita kasih makan dengan takaran kemarin. Ini kita aduk dulu biar hooch-nya nyampur. Tuh, baunya udah, baunya tuh, ini kita buang dulu. Kita taruh starternya sama kayak ukuran tepung sama air, 20 gram. Aduk. Kalau udah, langsung simpan lagi. Masuk hari keempat, di mana kalian akan menemukan
starter kalian nggak hidup sama sekali. Tapi nggak apa-apa, itu mereka bukan mati, tapi mereka lebih ke quiet phase namanya. Atau masa kalian akan di silent treatment sama mereka. Dan ini biasanya bisa berjalan dari hari ke-4 sampai ke-6 atau bahkan ke-7. Yang penting mereka masih ada bubble, nggak ada bintik pink ataupun bintik-bintik hitam. Kalau misalkan ada, itu tandanya jamuran. Kalau lagi di fase ini emang butuh banget kesabaran. Ini hanya perlu kalian kasih makan aja, teratur, tepat waktu, jangan sampai telat. Kalau udah dikasih makan normal dengan takaran kayak kemarin, tinggal tunggu dia tidur sampai di hari kelima. Akhirnya sampai di hari yang ditunggu-tunggu, di mana starter kita akhirnya naik. Iya, hari ke-5 sama ke-6-nya aku nggak videoin karena kondisinya itu sama kayak pas di hari yang ke-4. Dan di hari ke-5 ke-6 itu aku tetap kasih makan kayak di hari ke-4, takarannya pun sama. Dan akhirnya di hari ke-7 dia tumbuh. Mantap, jiwanya mantap. Ampun ya, ampun ya. Dia kelihatan ya, udah naik, terus dia turun lagi. Sebutannya tuh rise and fall. Dia udah sampai di titik puncaknya, tapi masa puncaknya itu habis, jadi turun. Dan di sini aroma dia udah enak banget, jadi agak-agak fruity, asem, bukan asem basi ya, asem fruity, wangi, kayak lagi di taman gitu rasanya. Bubble-nya udah mulai agak rusuh. Ini adalah penantian yang layak untuk ditunggu karena kesabaran, konsisten, sama komitmen itu tidak mengkhianati hasil. Khususnya buat kalian yang lagi memulai membuat starter dari awal, dari nol kayak gini. Nah, sekarang kita mau kasih makan lagi, mau ngecek apakah dia akan naik terus 2 kali lipat sampai 3 hari ke depan. Dan sekalian kita mau ganti rumahnya biar bersih, karena udah seminggu. By the way, ini kita belum namain ya. Ini kita namain apa ya? Ini namanya Jamil deh. Biar kalian bisa menunjukkan kasih sayang kalian sama si starter, kalian kasih nama lah mereka. Kalau aku di rumah itu ada Robert, dia umurnya udah 9 bulan, sama ada Jamal, dia udah 3 bulan umurnya. Nah, ini Jamil. Karena kita udah lihat ada pertumbuhan, makanan dia akan aku tambahin. Kita masukin si Jamil. Namanya Jamil. Buat yang kali ini aku kasih makan 2 kali lipat dari yang kemarin. Jadi kalau kemarin itu 20 gram tepung 20 gram air, sekarang 40 gram tepung 40 gram air. Kalau udah rata gini, kita tandain lagi pakai karet. Kita tandain sudah, terus tutup lagi. Sekarang kita mau tunggu dia 4-6 jam. Dia udah naik 2 kali lipat apa enggak di dalam kurun waktu 4-6 jam ini. Sampai ketemu di 4 jam lagi. Akhirnya udah 4 jam dan dia naik 2 kali lipat. Udah lebih dari karet merahnya. Sekarang kita tinggal monitor 2-3 hari ke depan. Apakah dia akan naik 2 kali lipat dalam kurun waktu 4-6 jam. Kalau misalkan sudah, berarti dia lulus. Jadi kita akan tunggu 2-3 hari lagi. Akhirnya sampai di hari yang udah kalian tunggu-tunggu dari hari pertama kalian bikin starter. Starter yang kita bikin ini udah kita monitor selama 2 hari. Dari hari ke-7 sampai hari ini adalah hari ke-9. Kita monitor apakah dia naik 2 kali lipat dalam kurun waktu 4-6 jam. Dan ternyata naik. Karena dia udah lulus di tes naik 2 kali lipat. Sekarang kita mau tes ngambang atau enggak. Karena itu yang menentukan kalau dia udah layak pakai untuk dijadiin roti atau belum gitu. Kalau belum ngambang ya nanti nggak ngambang rotinya. Kita mau coba untuk tes ngambang dulu untuk membuktikan bahwa raginya aktif. Ini starter Jamil yang udah kita pantau dari 2 hari yang lalu. Jadi aku udah siapin air. Ini full sama bubble badannya. Udah sangat menunjukkan keaktifannya. Kita akan tes ngambangnya. Duk 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 duk. Wah, ngambang. Dia ngambang banget tuh. Dia seperti berenang-renang. Ya ampun. Ya, dia ngambang fix. Ini penampakan dari atas.
Dia ngambang banget gitu. Dari sini juga ngambang kelihatannya tuh. Dia kayak ini ya, kayak awan, jadinya kayak awan di langit yang lagi turun hujan, tau nggak? Aduh, cakepnya. Kalau kalian gak mau langsung bikin roti, bisa langsung disimpan di toples yang bersih, terus bisa masukin ke kulkas untuk disimpan biar lebih lama hidupnya. Dan kalau udah disimpan di kulkas, kasih makannya cuma tinggal seminggu sekali aja. Jamil udah di rumah baru, ini bisa disimpan di kulkas. Dan banyak dari kalian nanya juga, berapa lama sih starter itu bisa hidup? Starter itu hidupnya bisa sampai ratusan tahun, asalkan dirawat dan dikasih makan terus. Selamat buat kalian yang udah sampai di tahap ini. Kalian share-share kalau misalkan starter kalian berhasil ya. Komen-komen, biar aku tahu kalau misalkan video ini membantu gitu. Ya, boleh ya. Makasih. Dan yang paling penting, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya dan video ini bisa bermanfaat buat kalian, apalagi khususnya untuk kalian yang baru pertama kali mau bikin starter dan yang mengeluh kenapa starter aku gagal mulu dan starter aku mati mulu. Semoga video ini bisa bikin starter kamu hidup dan membantu kehidupan kalian. Aduh. Sampai sini aja videonya. Semoga kalian terbantu dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Tir.